Sebelumnya, info pajak Amerika khususnya untuk semua konten kreator atau YouTuber nih harus menaati peraturan dan mengisi pajak Amerika itu berlaku pada tahun 2021. Banyak banget nih subscriber aku yang bertanya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Siti Nurhaliza, channel yang membahas tentang edukasi dan tutorial YouTube. Tentunya channel ini berguna banget buat teman-teman YouTuber pemula yang saat ini sedang belajar tentang tutorial YouTube. Teman-teman sudah cocok banget menonton channel ini, karena channel ini akan membahas seputar tutorial YouTube dan edukasi YouTube. Jadi untuk teman-teman YouTuber pemula bisa tahu langkah-langkah jadi YouTubers dari awal kita nge-YouTube, YouTuber bener-bener YouTuber pemula sampai pada akhirnya bisa jadi YouTuber besar. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham apa yang aku sampaikan. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan yaitu terkait pajak Amerika Serikat. Oke, sebelumnya info pajak Amerika khususnya untuk semua konten kreator atau YouTuber nih harus menaati peraturan dan mengisi pajak Amerika itu berlaku pada tahun 2021. Dan banyak banget nih subscriber aku yang bertanya kayak gini, masa berlaku pajak Amerika aku yaitu 31 Desember 2024, apakah harus mengisi formulir baru atau dibiarkan saja? Oke, pertanyaannya gini teman-teman, karena untuk pengisian pajak Amerika itu berlaku cuma 3 tahun. Setelah teman-teman sudah 3 tahun untuk pajak Amerikanya, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi berupa email dan teman-teman akan mengisi formulir baru seperti yang ada di pajak Amerika aku. Jadi pajak Amerika yang ada di channel aku itu berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. Kalau misalkan masa berlakunya udah habis nih, udah tahun 2004, 31 Desember 2024, maka aku akan disuruh untuk mengisi formulir pajak Amerika lagi ya teman-teman. Sampai sini teman-teman paham nggak? Jadi intinya kalau misalkan masa berlaku pajak itu udah selesai atau udah habis, teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir pajak yang baru. Dan pertanyaan yang kedua, berapa hari masa persetujuan pajak Amerika? Oke, ketika teman-teman sudah mengisi pajak Amerika, udah mengisi formulir pajak Amerika secara lengkap, setujui pada hari itu juga. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi sehari itu aja udah beres ya teman-teman, langsung disetujui. Untuk alamat domisili pengisian pajak Amerika, apakah harus sesuai KTP atau enggak ya kak? Oke, gampang banget ya jawabannya. Jadi untuk pengisian alamat pajak Amerika itu harus sesuai KTP. Jadi alamat yang teman-teman saat ini tinggali secara permanen. Kayak semisal teman-teman itu mengisi pada saat pengisian PIN Google AdSense. Jadi di sini aku tegaskan lagi, untuk pengisian pajak Amerika ini teman-teman jangan asal-asalan dan teman-teman harus sesuai dengan alamat tinggal permanen teman-teman atau alamat sesuai dengan KTP. Terus ada lagi pertanyaan kayak gini, kak, nomor NPWP apakah bisa diganti dengan KTP atau NIK? Itu nggak bisa ya teman-teman. Kalau misalkan nomor NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kalau misalkan NIK, nomor induk kependudukan, jadi nggak bisa diganti. Kalau misalkan untuk nomor NPWP itu harus diisi secara nomor NPWP, nggak boleh diisi NIK atau KTP teman-teman ya, itu nggak boleh banget. Nanti datanya itu nggak valid dan nantinya itu akan terjadi penghambatan pada saat proses pengisian pajak Amerika. Kalau misalkan teman-teman nggak isi pajak Amerika, nanti pihak Google akan mengira teman-teman itu penduduk Amerika Serikat. Jadi untuk pemotongannya itu akan dipotong sebesar 24% dari total keseluruhan gaji teman-teman, karena teman-teman dianggap itu sebagai penduduk Amerika. Makanya di sini penting banget teman-teman itu mengisi pajak Amerika. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman mengisi pajak Amerika, biarpun kita nih kayak aku juga
orang Indonesia. Jadi kita kan tahu kalau YouTube itu produk dari Amerika. Jadi kita harus menaati peraturan yang Amerika berlakukan. Oke, kalau misalkan teman-teman nggak isi pajak Amerika, itu pemotongannya 24% dari total keseluruhan pendapatan atau gaji kalian. Nah, kalau misalkan teman-teman itu mengisi formulir Amerika dan teman-teman isi nomor NPWP, itu untuk pemotongannya sebesar 10%. Jadi 10% itu akan dipotong ketika channel teman-teman itu ditonton oleh penduduk Amerika Serikat. Kalau misalkan nih, YouTube teman-teman atau channel teman-teman itu nggak ada yang nonton dari Amerika, itu nggak dipotong sama sekali. Ini berlaku cuma penonton atau penduduk Amerika yang menonton video teman-teman atau channel teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah isi pajak Amerika tapi teman-teman nggak melampirkan NPWP, nanti itu akan dipotong sebanyak 30% dari penonton Amerika Serikat yang menonton video kalian. Sampai sini paham nggak? Kalau teman-teman nggak paham, komen ya di bawah. Dan ada juga teman-teman sudah mendapatkan formulir dari AdSense, yaitu formulir 1040. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, maksud dari formulir 1040 itu, jadi ketika teman-teman sudah mengisi formulir pajak Amerika, teman-teman bebas pilih. Formulirnya itu akan dikirim dalam bentuk online atau bentuk fisik. Kalau permisalan bentuk online, nanti akan dikirim melalui email. Jadi berbentuk PDF atau lembaran secara online. Kalau misalkan teman-teman nih memilihnya pas pengisian pajak Amerika, memilih bentuk fisik, nanti teman-teman akan dikirim dalam bentuk lembaran kertas. Sama halnya seperti PIN Google AdSense. Jadi dikirim dari Amerika langsung berbentuk surat dari kantor pos. Oke, itu saja terkait penjelasan mengenai pajak Amerika. Jika teman-teman suka dengan video aku, like untuk aku, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar aku tambah semangat lagi membuat konten tutorial YouTube. Oke, thank you for watching the next video. Bye-bye.